Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, yang jawab salamnya sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya insya Allah masuk surga. Amin. Yang sudah punya rumah tangga insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Adik-adik muda yang belum kawin insya Allah segera kawin. Amin. Bapak-bapak yang sudah kawin insya Allah kawin lagi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati bapak-bapak KUA, abal atau pejabat yang mewakili Yang Mulia Al-Mukarram Ustadz Blender, teman saya, kami sama-sama penyuluh agama. Beliau tugas di abal, saya tugasnya di Pantar, tapi kami selalu bertemu di dalam acara apa saja. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Pulau Buaya bersama seluruh aparat desa. Yang mulia Bapak Imam kedua masjid, Masjid Pulau Buaya dan Masjid Nikmat Bana. Umumnya ibu bapak dapat dihimbau gelar, yang kecil tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa kita memberikan doa restu kepada anak kita, ponakan kita, cucu-cucu dari bapak-bapak ibu sekalian, yaitu Pangeran Tampan Ismail Rahmat Ismail Koli dari Bana, yang cintanya sangkut di Pulau Buaya dapat mempersembahkan Adinda Kusmawati. Sangat mustahil jikalau orang Bana kawin dengan orang Pulau Buaya kalau secara logika manusia. Keduanya pertemuan ini merupakan bukan suatu kebetulan, tapi ini merupakan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Rahmat Ismail waktunya itu satu masih melirik-lirik perempuan yang lain, bahkan cari-cari perempuan pendamping hidup, mulai mampir di Bawang, air moli, air mate, sampai di Bakuluka, di Bantar, keliling. Tapi Allah sudah gariskan Rahmat Ismail jodohmu ada di Pulau Buaya. Mana buktinya? Hari ini kita sama-sama menyaksikan keduanya bersanding bagaikan raja dan ratu. Kenapa ini bisa terjadi? Selain dari takdir Allah, inilah merupakan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah ciptakan laki sama perempuan, perempuan sama laki, saling mencintai, saling menyukai. Itu fitrah manusia. Awal mula Nabi kita Adam alaihissalam, nenek moyang kita dulu, Nabi Adam sendiri jomblo, dia kesepian. Melihat di taman ada hewan jantan betina sementara bermesraan, hewan bermesraan. Adam punya keinginan, ya Rob, saya pun ingin punya pendamping, masa saya lagi-lagi sendiri. Akhirnya saat itu Adam tertidur, Allah ciptakan satu makhluk perempuan yang imut, cantik, lemot, gemoy, namanya Ibu Hawa. Saat itu langsung Hawa muncul. Adam bertanya, duhai Adinda Hawa, kau sudah punya pacar? Belum Adam. Di taman surga tidak ada laki-laki, cuma kamu doang. Kalau begitu bagaimana kalau kamu dicintai oleh saya, kamu menerima cintaku atau tidak? Hawa berkata, saya menerima cintamu wahai Adam. Lalu Adam berkata, bukti. Hawa berkata, kalau begitu buktikanlah wahai kanda. Apa yang kau inginkan? Kata Adam. Siti Hawa berkata, Adam, kalau memang kamu mencintaiku, petiklah buah khuldi untuk kita makan, insya Allah kita berdua akan kekal di alam surga. Apa kata Adam? Hawa,
Kalau kamu suruh saya berenang dari pantai sampai ke Pulau Buaya, saya sanggup hawa. Kalau kamu suruh saya panjat ke lapas, saya sanggup hawa. Tapi kalau untuk petik buah khuldi, Allah Tuhan kita melarangnya. Kalau berani kita lakukan, kita akan diusir keluar dari surga. Tapi karena Siti Hawa punya keinginan besar harus memakan buah khuldi, terpaksa Adam membuktikan cintanya walaupun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Adam memetik buah khuldi, dimakan berdua. Dikunyah-kunyah, Adam telan turun, nyangkutnya di sini. Makanya laki-laki di sini ada yang menonjol. Ibu bapak, ibu tidak percaya, habis selesai acara sebentar malam tidur sama suami, pegang di sini, bisik telinganya, gambe, no di buah khuldi. Begitu ditelan, buah khuldi dimakan oleh Siti Hawa. Siti Hawa telan turun, nyangkutnya di mana? Di dada. Alhamdulillah nyangkut di dada. Bapak, ibu, kalau nyangkut di lutut, tengah malam anak minta tete susah kasih lutut begini. Masya Allah. Ini artinya apa? Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau seorang Rahmat Ismail bukan seorang laki-laki yang gentle, tidak mungkin hari ini dia duduk di kursi pelaminan di Pulau Buaya. Ini menandakan bahwa pengorbanan cinta dia lakukan mengikuti nenek moyangnya itu Adam alaihissalam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini, Rahmat Ismail dan juga Kusmawati, saya hanya mau sampaikan pesan yang dimana diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga. Jikalau Anda berdua mampu melaksanakan bahtera rumah tangga yang kalian bangun akan meraih sampai kebahagiaan dunia wal akhirat. Apa anjuran Nabi? Yang pertama kata Nabi, nawiru buyutakum bitlawatil Quran. Kepingin rumah tanggamu sakinah, mawadah warahmah, hiasilah rumah tanggamu dengan cahaya Al-Quranul Karim. Apa tujuannya dihidupkan Quran dalam rumah tangga? Rumah tangga laksana seperti perahu motor yang berlayar, tentunya akan dihadang oleh badai gelombang dan tiupan angin puyuh. Bagaimana cara untuk menenangkan hati agar selalu kuat, sabar dan teguh untuk menghadapi ujian dan cobaan? Yaitu selalu membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Perlu dibaca. Jadi kan penting ini. Laki-laki harus tahu baca Quran. Kan yang jadi imam dalam rumah tangga kan bapak, seorang laki-laki. Begitu maghrib tiba, suami mulai bangunkan, dak panggil istrinya, mak, yuk sama saya kita sholat. Ayo pak. Begitu Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istri di belakang, ya Rabb, ya Allah, aku bersyukur kepadamu, sungguh engkau telah menganugerahkan seorang malaikat yang betul-betul jadi imam dalam kehidupan saya. Bahagianya luar biasa. Hidupkan Quran dalam rumah tangga. Yang kedua kata Nabi, barang siapa ingin mempergauli istrinya dengan cara yang baik, ikuti caraku. Rahmat, kalau kamu kepingin mempergauli istrimu dengan baik, ikutilah cara Nabi. Rasulullah, Nabi senyumnya mengademkan, sangat luar biasa. Orangnya lembut, orangnya sangat baik, mulia akhlaknya. Nabi kalau panggil istrinya dengan kata-kata yang penuh dengan romantis, tata bahasanya rapi, penuh etika. Rasulullah manggil istrinya, ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kita kan biasa, dulu muda kan kita berpacaran, ayam beb lagi apa? My honey sudah makan kok? Yang perempuannya balas my bunny. Begitu habis menikah, istri baru punya anak 1-2, kelihatan sudah keribut. Yang dulunya my honey ayam beb berubah menjadi hohohoy. Mana etika kita dalam rumah tangga? Kalau sudah jadi milik, bila perlu panggilan romantisnya kita tingkatkan. Panggil bapak, panggil mama. Kayak sama seperti istri saya.
Kalau depan umum gini dia panggil saya amah saya. Ada apa Inang? Itu kalau di depan umum. Di kamar beda. Istri saya memanggilku di kamar beda. Ada apa Rahmat, panggillah istrimu itu dengan panggilan yang sopan. Kau sopan kepadanya, dia pun akan segan kepada dirimu. Yang berikut yang perlu Rahmat ketahui, ini saya paling banyak menasihati laki-laki ini. Yang perlu Rahmat ketahui, hasil usai saya khutbah nikah, acara selanjutnya adalah ijab dan kabul. Yang di depanmu ini adalah wali perempuan. Dia titipkan amanah kepadamu. Lihat dulu baik-baik titipannya. Tidak ada yang cacat, matanya tidak ada yang luka, pipinya tidak ada yang luka, bibirnya mulus, semuanya mulus. Titipan dijaga dengan baik. Itu titipan. Barang siapa yang berkhianat menjaga titipan akan masuk ke dalam neraka. Turun ke neraka, Ustaz Blender dia bilang apa? Kamu di blender, habis-habisan. Di blender. Masya Allah, itu titipan yang perlu kau jaga dengan sebaik-baiknya. Maka yang perlu saya sampaikan, kalau kita ngaji sampai banyak-banyak, karena waktu kita sangat terbatas, saya tidak bisa ngomong banyak-banyak. Hanya saya sampaikan pada Rahmat bahwasanya kenapa yang berada di samping kirimu itu adalah firman Allah, ayat Allah yang tidak berhuruf dan tidak berharokat. Yang bilang perempuan ayat Allah yang tidak berhuruf dan tidak berharokat, siapa yang ngomong? Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustaz, tapi yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayatnya Allah ciptakan satu makhluk yang perempuan yang cantik mempesona untuk diberikan kepadamu, kau jadikan istri. Maka itu titipan yang paling berharga yang harus kau jaga dengan baik-baik. Maka ijab dan kabul, Rahmat ketika mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih tubna ilallah min jamil masih asyhadu an la ilaha illallah. Rahmat, saat kamu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, pintu langit ketujuh akan terbuka lebar. Malaikat Jibril meneteskan air mata sambil menulis hari ini, detik ini, jam ini, tahun ini, bulan ini. Rahmat Ismail telah berikrar, berjanji dengan kalimat syahadat. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan membimbing Kusmawati, menjaga Kusmawati, mendidik Kusmawati dengan sebaik-baiknya. Itulah saya bilang titipan berat. Jaga baik-baik, jaga. Dan kalau dijaga, perempuan kalau baik jangan dimanfaatkan. Ada yang perempuan baik, suaminya akhirnya nikah lagi. Ada yang sampai istri 2-3 tidak apa-apa, kalau luntutnya kuat. Bapak muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah beberapa pilar kebahagiaan yang akan kita raih. Yang pertama adalah kita harus membaca Al-Quran. Yang kedua, hidupkan sholat dalam rumah tangga. Yang ketiga, hidupkan akhlak Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Yang paling terakhir saya titipkan adalah, boleh jadi kita selalu mendengarkan lagu Balaloni Kaloni diakhiri dengan Dende Reo, tapi kita jangan lupa juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang hidupkan selawat dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangganya akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka keberkahan hidup dalam rumah tangga akan kita capai. Percaya tidak, ibu bapak? Percaya tidak keberkahan kita kalau kita berselawat kepada Nabi kita? Salah satu mahar mas kawin pernikahan antara Adam dengan Siti Hawa, apa maharnya? Maharnya adalah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Kusma, nanti kalau pas goreng ikan, masak ikan buat si Rahmat, sambil goreng ikan sambil selawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu-ibu tadi malam saya dengar sambil masak, mari Masya Allah, yang Bapak muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus kepada kedua mempelai Rahmat dan Kusmawati, wabil khusus kepada saya yang menyampaikan, umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.